Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam gelaran Ustadz Menjawab. Sore ini masih bersama Ustadz Mas Dugi di tengah-tengah kita. Ustadz, sebelum kita terima telepon, kita ke SMS Ustadz ini, SMS yang terbaru dari Tia di Wonogiri. Apakah benar jika seseorang itu semakin dicintai oleh Allah, maka semakin diuji oleh Allah seperti para nabi dan sahabat nabi? Dan bagaimana cara menghindari rasa putus asa ini, Ustadz? Ya. Jadi memang hidup itu sendiri adalah suatu ujian, ya. Baik itu dalam keadaan susah, ya, artinya dalam keadaan melarat, kesulitan, itu ujian. Dalam keadaan kaya, punya jabatan, itu pun juga ujian. Jadi dalam hidup ini itu sendiri adalah merupakan ujian. Kalau kita sebagai orang yang beriman, begitu, ya, itu bahwasanya kita harus selalu husnudzon kepada Allah. Yakin misalkan kita itu, ya, kebetulan miskin lah begitu, ya, itu bukan berarti Allah itu benci pada saya, itu tidak, ya, bukan berarti begitu, tapi itu merupakan suatu ujian. Kalau kita itu dalam keadaan miskin, dalam keadaan sulit, ini tetap mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita itu lulus dari ujian, insyaallah demikian, itu, ya. Jadi dalam keadaan susah, sulit, dalam keadaan berita, dalam keadaan sakit, itu pun suatu ujian dari Allah. Dalam keadaan uangnya banyak, punya jabatan, nah begitu, itu pun juga suatu ujian dari Allah. Yaitu misalkan dalam keadaan uangnya banyak, bagaimana yang dia perbuat? Apakah menyalurkan kekayaannya itu untuk fisabilillah, untuk menolong orang-orang yang lemah dan lain sebagainya, atau untuk foya-foya, gitu. Kalau dia menyalurkannya hanya untuk senang-senang nuruti hawa nafsunya, berarti dia tidak lulus dari ujian. Tapi kalau menyalurkannya pada jalan ditentukan oleh Allah untuk menolong fakir miskin, menolong orang yang kesulitan, begitu, yaitu insya Allah orang itu lulus dari ujian. Jadi kita hidup ini tidak lepas dari ujian, dan kita sebagai orang yang beriman harus selalu husnudzon kepada Allah, ya. Husnudzon kepada Allah, tidak sebaliknya, tidak suudzon kepada Allah. Kalau orang sifat suudzon pada Allah, sifatnya orang kafir, terus tak rewangi sholat jengking-jengking, kok kita itu masih melarat, lah itu namanya suudzon pada Allah, lah begitu. Barang itu yang tidak sholat, tidak kenal agama, malah sugih, nah itu namanya suudzon kepada Allah, ya. Jadi kalau kita iman kepada Allah, kita harus selalu husnudzon kepada Allah, ya. Maka kalaupun kita dalam keadaan melarat atau miskin, dalam keadaan kesulitan, ya, itu bukan berarti Allah itu benci pada kita, ya. Tapi berarti kita itu diberikan ujian kepada Allah, demikian bagaimana sikap kita, apakah kita itu selalu husnudzon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, atau tidak. Kalau kita selalu husnudzon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita lulus dari ujian. Dan sifat putus asa itu sifat orang kafir. Maka kita itu dituntunkan supaya dalam masalah-masalah keduniaan, kita supaya melihat kepada yang di bawah kita. Mungkin kalau kita itu sekarang dalam keadaan miskin, ya, lihatlah bawah kita itu masih banyak yang lebih miskin daripada kita. Alhamdulillah kita masih diberikan pantai intara yang komplit. Ada juga sudah miskin, lagi pula dalam keadaan nun sewu cacat. Demikian kita harus, dengan demikian kita bisa bersyukur pada Allah. Kalau kita itu lihatnya ngelangak kepada yang di atasnya, misalkan saya gajinya itu 1 juta, wah itu kok gajinya kok 10 juta, saya gajinya itu 5 juta, kok itu gajinya itu 100 juta, itu dia tidak bisa bersyukur, ya. Selalu kurang, terus merasa tidak mendapatkan karunia atau nikmat dari Allah. Nah, demikian. Maka supaya kita bisa bersyukur, kita supaya melihat masalah dunia itu, melihat kepada yang di bawah kita, begitu, ya. Dan kita haram berputus asa, ya. Putus asa itu sifatnya orang kafir, ya. Tapi kita harus penuh dengan harapan, optimis kepada Allah, demikian. Baik, demikian ya. Sedari Tia di Wonogiri. Kemudian satu lagi SMS dari Ibu Triano di Karanganyar. Wanita sholat dengan mukena yang menutupi juga jari-jari tangannya, sholatnya sah apa tidak nih, Ustaz? Ya, insya Allah sah, ya. Namanya menutup aurat, itu sah, ya. Begitu. Baik, kita buka lagi 661749 untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum, Ustaz menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa, di mana? Ibu Yati dari Colamadu. Ibu Yati Colamadu, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Halo Ibu, bisa dipelankan dulu radionya Ibu? Oh iya, sebentar. Biar tidak feedback, biar bisa dikeraskan suaranya. Oh, iya.
Sudah, Mas. Ye, dicoba silakan sambil bicara Ibu. Apabila sudah jam 5 pagi, apa masih bisa melakukan sholat fajar sebelum? Apabila bagaimana? Jam 5 pagi. Jam Apabila sudah jam 5 pagi. jam 5 pagi. 5 pagi ya? Ya. Ya. Apa bisa masih melakukan sholat fajar sebelum melakukan iya. sholat subuh? Oh ya. Itu yang kedua. Bagaimana menyikapi omongan-omongan yang kurang enak? Umpamanya sudah gitu loh. Kalau diingatkan katanya, lah itu kan kenyataan gitu. Gimana Ustaz cara kita menyikapinya? Iya, baik. Gitu aja, Ustaz. Terima kasih Ibu Yati. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita bangun jam 5 pagi atau jam 6 pagi itu mau sholat sunnah fajar itu pun juga boleh. Bahkan ada riwayatnya dalam satu bepergian begitu, musafir begitu, Nabi dan sahabatnya dalam keadaan lelah. Kemudian pada waktu itu yang sanggup untuk menjaga, membangunkan adalah Bilal. Ya. Tapi ketika jaga begitu, akhirnya Bilal sendiri juga ngantuk, akhirnya tertidur semua. Nah, ketika itu bangun sudah matahari sudah bersinar begitu, sudah terbit matahari. Kemudian Rasulullah melakukan sholat sunnah fajar dulu 2 rakaat, setelah itu Bilal qomat, kemudian sholat subuh. Jadi bangun jam 5 atau jam 6 mau melakukan sholat fajar dulu, itu pun juga dibenarkan, boleh begitu. Dan yang kedua, menyikapi ucapan-ucapan yang tidak enak gitu ya. Anggap saja itu angin lalu lah begitu. Kalau yang asal yang kita kerjakan tidak seperti itu ya, orang mengatakan begini begitu tentang diri kita, anggap saja itu angin lalu. Tidak usah begitu dirasakan dalam hati. Kalau itu begitu ada ucapan kita masukkan telinga masuk dalam hati, nanti akan membuat hati kita itu sempit lah, dada kita itu sempit gitu, sehingga kita itu sangat artinya tertekan begitu, tertekan ya. Jadi ucapan orang begini begitu itu biarkan saja, anggap saja angin lalu, sehingga kita itu tetap bisa berlapang dada begitu. Banyak sabar lah ya, sabran jamilan begitu Ibu. Ya, begitu Ibu Yati di Colomadu ya. Terima kasih. Dan Ustadz, sebelum kita akhiri mungkin ada PR atau yang disampaikan pesan kemarin? Ya, kalau PR tidak ada, kemarin sudah terjawab semuanya. Kemudian tadi ada yang menanyakan tentang riak. Jadi kadang kita berbuat sesuatu itu kadang yang seharusnya tujuannya itu lillahi ta'ala. Kalau kita lakukan lillahi ta'ala, itu kita akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah SWT ya begitu. Tapi kadang orang melakukan itu ingin pujian manusia. Banyak hal yang demikian ya. Misalkan tadi kalau dalam Al-Quran itu disebutkan, bahkan orang yang sholat itu sendiri seharusnya dia itu lillahi ta'ala, ingin dapat nilai dari Allah. Tapi ada juga orang itu sholat itu untuk mendapatkan dari manusia, nilai dari manusia. Dalam surat Al-Ma'un itu, dalam surat 107 itu ya, itu katakan fawaidul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat ya. Orang sholat tapi celaka, kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang dinahum mereka itu ngan sholatihim, dari sholatnya itu sahun, mereka lali atau lupa. Bukan berarti sholatnya lupa 3 rakaat atau 4 rakaat, tidak, tapi lupa bahasanya sholat itu seharusnya itu inna sholati wa nusuki dan selanjutnya itu lillahi ta'ala, tapi dia ingin mendapat pujian dari manusia, penilaian dari manusia. Kalau dia ingin penilaian dari manusia, berbuat riya, ya termasuk yang celaka ya. Sahun itu sendiri menurut bahasa itu, sahun itu lupa. Artinya seharusnya sholatnya itu lillahi ta'ala, ingin mendapatkan ridho Allah, tapi tidak dia lakukan, ingin mendapat pujian dari manusia gitu ya. Itu fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu arti asalnya menurut bahasa adalah sahwi, itu lupa ya, maka sujud sahwi sujud karena lupa. Sahun mereka orang-orang yang lupa atau lalai begitu. Dan pada ayat selanjutnya dijelaskan alladzina hum an sholatim sahun alladzina hum yuraun ya. Alladzina yaitu orang-orang yang hum mereka itu yuraun ya. Yuraun itu orang-orang yang berbuat riya, fi'il madinya ro'a, fi'il mudhari'nya yurai gitu. Kalau banyak yurauna gitu, orang-orang yang
yuraun. Lah ini ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan wah dari manusia. Oh ternyata orangnya itu sangat alim, sholatnya bagus, begini dan begitu. Apalagi kalau mungkin ada dekat tunangannya atau calon mertuanya begitu, ya dia dapatnya nanti bukan dapat pahala dari Allah, dapatnya hanya pujian dari manusia. Dan riya ini itu juga termasuk sifatnya orang-orang munafik, seperti dalam surat An-Nisa ayat 142. Sifatnya orang munafik itu mereka itu kalau sholat ya sholat, tapi kalau sholat itu malas, dan mereka hanya ingin mendapatkan ingin pujian dari manusia, penilaian dari manusia. Begitu juga untuk amalan-amalan yang lain. Kadang orang itu senang dipuji oleh manusia, bahkan ada yang misalkan menikahkan putranya ya direwangi utang-utang begitu ya, membuat nanggap apalah begitu, hanya ingin sekedar dapat wah, oh Pak si fulan itu ternyata itu ketika mantu itu tamunya banyak ya, beberapa hari demikian, kadang pada hari ini khusus untuk para guru, hari ini untuk supir beca, hari ini untuk Pak Tani, hari ini kadang demikian. Ternyata itu supaya mendapatkan wah dari manusia. Kalau dia itu ingin berbuat riya demikian, ya dia tidak dapat pahala dari Allah, tidak ada nilai kebaikannya dari Allah. Jadi satu perbuatan yang kenyataannya itu pada akhirnya itu baik atau niatnya itu tidak baik, tidak lillahi ta'ala, itu pun juga tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Tapi kalau perbuatan baik dan niatnya itu juga lurus lillahi ta'ala, maka insya Allah mendapatkan pahala yang banyak dari Allah SWT. Maka hendaklah kita berbuat amalan-amalan yang ikhlas ya, ingin mendapatkan pahala dari Allah, dan insya Allah nanti kita di akhirat kan dapatkan pahala kita sangat banyak. Karena itu dulu ketika di dunia kita berbuat, memang perbuatan itu kita kerjakan lillahi ta'ala, ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Saya demikian, semoga Allah mengampuni kita. Amin. Insyaallah. Baik, semoga apa yang disampaikan Ustaz Masdugi kesempatan sore hari ini menjadikan pelajaran untuk kita semuanya. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih pada Ustaz Masdugi yang akan hadir. Insya Allah kita bertemu pekan depan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pemirsa jangan lupa dan jangan lewatkan Ustaz menjawab setiap hari Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentu di channel terpilih MTA TV dan di 102,2 Persada FM, 107,9 MTA FM. Saya Ali Rahman dan seluruh kerabat saya yang bertugas mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.